sude hahurangan apa pisanduk dosami angi dosai sesabahan sude pangalau seki dada pisai sat botaanmu nang sesadat samsa sude berdami daging menang kondi mania topang daki. Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, biarlah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menghantarkan kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini diambil dari Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dia pergi ke Kapernaum. Dan di Kapernaum banyak sekali orang-orang yang mengikutinya. Dan pada saat itu dikatakan ada orang-orang yang datang kepadanya membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Lalu karena mereka tidak dapat melewati orang-orang banyak itu untuk menjumpai Tuhan Yesus, mereka pun membuka atap rumah di mana Tuhan Yesus ada di sana dan menurunkan tilam bersama dengan orang lumpuh tersebut. Melihat itu, maka Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Rupanya, perkataan Tuhan Yesus ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang atau bagi para ahli Taurat yang pada waktu itu juga ikut bersama-sama dengan orang banyak tersebut, tentu mempunyai tujuan adalah untuk melihat dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mendengar perkataan tersebut, maka orang Farisi itu pun atau ahli Taurat tersebut pun berkata di dalam hatinya, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang para ahli Taurat melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa dikatakan mereka merasa tersaingi, bahwa harga diri mereka sebagai orang-orang yang dianggap suci, sebagai orang-orang yang dianggap adalah sumber dari pengajaran-pengajaran Allah, itu digeser oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengatakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni," maka itu menjadi batu sandungan bagi para ahli Taurat. Mereka mengatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka bersama-sama dengan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus Kristus.
Tidak berarti mereka telah percaya sepenuhnya. Tidak berarti mengenal sepenuhnya siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, di mana anak berada, di situ Bapa berada. Artinya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yesus tidak hanya dapat memberi kesembuhan dari sakit penyakit, kesembuhan jasmani, bukan hanya itu. Tetapi kita juga membaca pada ayat-ayat lainnya, sering sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Artinya kuasa itu sesungguhnya ada di tangan Yesus untuk mengampuni dosa orang yang jahat, untuk memberi kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Semua itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ternyata para ahli Taurat tidak senang mendengar perkataan seperti itu. Ternyata meskipun para ahli Taurat mengikut orang-orang banyak untuk melihat, mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak berarti mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak berarti mereka beriman Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini pun mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam persekutuan-persekutuan kita, apakah persekutuan di tengah-tengah gereja, persekutuan di tengah-tengah persekutuan pertanyaan, atau mungkin juga punguan atau punguan ina, punguan naposo, punguan remaja, kita boleh bersama-sama, tetapi ternyata hati kita bisa berbeda-beda. Seperti itulah yang terjadi kepada kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka adalah para ahli Taurat. Meskipun mereka masuk kepada kelompok orang banyak itu, tetapi mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia. Jadi setiap kita berkumpul di rumah Tuhan, setiap kita berkumpul di dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan, marilah kiranya kita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus dapat memberi pengampunan dosa terhadap kita. Dan itu pun sudah diwujudkan, dinyatakan melalui Yesus yang tersalib, melalui darah Kristus yang dapat membasuh dosa-dosa kita manusia. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia dapat mengampuni dosa-dosamu, bahwa Dia dapat mengampuni dosa kita semua. Datanglah kepadanya dan percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Tuhan, kami memohon ke hadapan-Mu. Buatlah kami selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa keampunan dosa itu bersumber daripada Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa betapapun beratnya sakit penyakit yang diderita, tapi itu pun Tuhan dapat sembuhkan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu membimbing kehidupan kami untuk tetap beriman kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai bertemu kembali saudara-saudara di lain kesempatan. Tuhan memberkati.